Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlih, al-mudillu liman yasha'u bi adlih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Fayaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bimuradih. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Sadaqallahul azim wa qad balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, para asatiz wal hujjaz, para tokoh masyarakat sesepuh dan bini sepuh yang saya hormati dan muliakan, terkhusus keluarga besar sahibul musibah, keluarga dari almarhum Bapak Salman bin Misnan yang saya hormati dan muliakan, DKM Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barkah Bapak Haji Matroji yang saya muliakan, RT Iman Bos Haji Damin, Ustadz Hari, Ustadz Zarkasi, Pak RW ada Pak RW? Enggak ada, kemarin kelupaan ya. Semua saya hormati dan muliakan. Dan seluruh para pencinta ilmu, jamaah takziah yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat serta izinnya kita bisa hadir di majlis ini, di majlis takziah yang tentunya kita sama-sama maklum di malam ini, malam ketujuh, kita berzikir, bertahlil, bertahmid, bertasbih serta membaca Al-Quran, di mana hadiahnya kita tujukan untuk almarhum Bapak Salman bin Misnan. Moga kiranya dari malam pertama hingga sekarang ini, apa yang kita panjatkan dan kita niatkan dari zikir-zikir kita didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah, dan almarhum diampuni segala dosa dan khilafnya semasa hidup beliau. Juga Allah terima seluruh rangkaian ibadah semasa hidup beliau dan dijadikan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Saudara jamaah takziah rahimakumullah, almarhum Bapak Salman hidupnya selalu cinta dan senang sama ulama. Ketika mereka hidup senang dengan orang yang dicintainya dan cintanya mereka kepada orang-orang soleh, orang-orang baik, maka kelak mereka pun akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Kalau waktu di dunia mereka berkumpul dengan ulama, dengan orang-orang soleh, nanti juga kelak di akhirat berkumpul bersama orang soleh. Ketika mereka di dunia berkumpul dengan orang-orang salah,
dan cinta kepada orang yang salah, nanti juga di akhirat bakal berkumpul dengan orang yang salah. Maka ini menjadi dasar bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita lewatkan perkumpulan-perkumpulan baik kita kepada orang-orang soleh, kepada ulama-ulama. Ketika kita cinta kepada mereka, mereka pun cinta kepada kita. Dan di saat mereka berdoa, maka doanya pun kita dibawa. Itulah kelebihan orang-orang soleh, para ulama, di saat kita mencintai mereka. Insya Allah, kalau orang-orang yang dia cintai adalah orang soleh, yang memahami betul tentang apa yang disyariahkan agama Allah, maka sepanjang hidup orang soleh itu selalu mendoakan orang yang mencintainya, orang yang dekat padanya. Contoh, RT Iman dekat sama saya. Di samping saya gurunya, sohibnya juga termasuk jamaah daripada saya. Di saat saya berdoa di waktu malam, saya doain diri saya, anak istri saya, keluarga saya, dan saya nggak lupa. Saya nggak bakal lupa ngedoain orang-orang yang dekat sama saya. Teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, juga orang yang cinta sama saya. Saya doain. Saya bawa namanya. Saya mohon kepada Allah. Saya berdoa, kalau saya berdoa, ya Rabb, berkahi rizki saya, berkahi umur saya, berkahi anak keturunan saya. Maka bukan hanya itu yang saya minta, tapi berkahi pula teman-teman dekat saya, terkhusus RT Iman. Amin. Berkahi hidupnya ya Rabb. Amin. Berkahi rizki beliau, berkahi anak-anak beliau, mudahkan rizki beliau, gampangkan semua urusan beliau, tambahin rizki, tambahin juga istri. Amin. Amin. Aminnya berat amat sih teh. Amin dulu anak. Jadi semua saya doain, dan bukan hanya RT Iman, orang-orang yang ada di sekeliling. Kalau dia setiap majlis ilmu hadir, walaupun saya nggak sebut namanya satu persatu, ketika saya katakan kepada Allah, ya Rabb, berkahi jamaah majlis ilmu al-barakah. Semua yang hadir di majlis ilmu akan mendapatkan keberkahan. Amin. Itu keunggulan orang-orang yang duduk bersama orang soleh. Kalau orang soleh makan enak, maka orang yang dekat dengan orang soleh juga makan enak. Di depan orang soleh ada pisang, anggur, manggis, jeruk, maka orang-orang yang dekat orang soleh juga bakal nyicipin tuh pisang, anggur, jeruk. Betul? RT Iman dari tadi ngarak ngerik mulu. Sudah yang dirahmati Allah. Dari tadi ngarak ngerik mulu gitu. Dia kata, Kiai belum makan nih Kiai. Ya, iya. Padahal sebenarnya itu adalah barokah rizki orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Iya. Maka berbeda saudara yang dirahmati Allah, orang-orang soleh ketika dia cintai di dunia, bahkan juga bakal ketemu cintanya di akhirat. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena itu, jangan pernah kita lupakan majlis-majlis saleh di muka bumi ini. Maka nanti itu akan menghantarkan kita di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ya'qub alaihissalam, saudara, dalam catatan riwayat, bertemannya sama malaikat Ijrail. Saudara, Nabi Yakub tuh dalam riwayat bertemannya sama malaikat Ijrail alaihissalam. Siapa malaikat Ijrail? Ya, sang pencabut nyawa, nggak tanggung-tanggung, saudara. Ya. RT Iman berteman sama malaikat siapa, Teh?
Malaikat Israel berteman. Kalau lagi berteman, saudara, Nabi Yakub waktu masih muda berteman sama malaikat Israel. Malaikat Israel itu berwujud manusia. Hanya saja malaikat Israel itu nggak butuh makan, nggak butuh minum. Malaikat Israel, karena memang nggak diberi nafsu beliau. Wujud seperti manusia, mewujudkan manusia, tidur tidak tidur, karena memang tidak ada nafsu. Kalau Nabi Yakub makan, dia nggak makan. Nabi Yakub tidur, dia nggak tidur. Tapi kemana Nabi Yakub berjalan, dia ikut. Satu ketika, saudara, Nabi Yakub berpesan kepadanya. Ketika malaikat Israel hendak pamit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena misi pertemanannya sudah selesai dilakukan, dia akan pamit kembali kepada Allah, menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Saat itu Nabi Allah Yakub alaihissalam berpesan, saudara. Apa pesannya? Wahai malaikat Allah Israel alaihissalam, aku berpesan kepada engkau, kalau sekiranya nanti ajalku telah tiba, sekiranya nanti qadarullah, takdir kematianku hendak tiba, maka berikanlah utusan kepadaku, biar aku tahu. Berikanlah kabar kepadaku, biar aku tahu. Baik, kata Israel, aku akan sampaikan kepadamu minimal 2-3 utusan, agar kamu paham bahwa ajalmu telah dekat. Terima kasih temanku malaikat Israel. Pamit malaikat Israel pergi. Ya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dan terus berganti. Ketika Nabi Allah Yakub alaihissalam sudah mencapai umur senja, yang saat itu Nabi Allah Yakub berumur 143 tahun. 143 tahun. Maka datang lagi Israel menjumpai Nabi Allah Yakub alaihissalam. Saat itu uluk salam malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Waalaikumsalam. Ada apa gerangan kau hadir? Apakah engkau hanya berkunjung saja, bersilaturahim ke rumahku, atau mungkin kau akan cabut nyawaku? Apa jawab Israel? Aku akan cabut nyawamu berdasarkan izin dan qadarullah. Kaget Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat Israel, tidakkah kau ingat pesanku dulu? Kalau kau akan hadir kembali ke rumahku dan hendak mencabut ruhku, maka berikan utusan-utusan itu kepadaku, biar aku paham. Kenapa sekarang kau mau cabut? Di mana janjimu yang telah kusampaikan itu? Apa kata malaikat Israel? Wahai Yakub alaihissalam, aku sudah sampaikan kepadamu 3 utusan. Apa itu? Yang pertama, putihnya rambutmu setelah hitamnya. Uban di kepalamu bertanda utusan al-maut yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uban. Udah pada ubanan? Ayo, yang udah pada ubanan, Siap-siap. udah diutus tuh malaikat maut, hati-hati yang pada ubanan. Lalu apa lagi? Yang kedua, lemahnya tubuhmu setelah kuatnya. Dulu tubuhmu kuat, kekar, sekarang kau sudah melemah. Itu bertanda utusan telah kusampaikan kepadamu. Dulu kita masih muda gagah, betul? Sekarang udah rada tua nih, udah beda. Udah gak kuat lagi kita ngangkat-ngangkat yang berat-berat, betul? RT Iman dulu waktu umur 30, Masya Allah, apa juga diangkat kuat. Sekarang mengangkat bini aja gak kuat. Karena udah lemah, sudah deh. Udah lemah RT Iman. Masih kuat gak teh kira-kira? Ya, begitu dah. Karena manusia lama-kelamaan itu akan melemah, saudara. Melemah. Ya. Tulang-tulang itu akan rapuh nantinya. Nah, itu manusia.
Nabi Yakub sadar, oh iya, aku sekarang sudah lemah. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, ya, bungkuknya punggungmu setelah tegaknya. Sekarang punggungmu sudah membungkuk. Itu menunjukkan tuamu dan kamu sudah rasakan itu. Maka itu adalah utusan-utusan yang kusampaikan atas izin Allah. Saat itu Nabi Allah Yakub sadar, oh ternyata iya, uban sudah memutih. Kemudian tubuh sudah mulai melemah. Punggung sudah membungkuk. Itu tanda utusan. Maka saat itu, siap tidak siap, mau tidak mau, Nabi Allah Yakub alaihissalam pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dicabut ruhnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Allah Yakub ini kita dapat petik pelajaran. Kita enggak selamanya hidup seperti ini. Betul? Enggak selamanya kita hidup seperti ini. Kita enggak pernah tahu di saat kapan kita bakal mati. Di bumi mana kita bakal mati. Yang sekarang kita pahami adalah bagaimana diri kita yang sekarang lagi menghirup udara segar, yang kita gunakan hirupan yang sekarang ini, kita lagi gunakan bernapas untuk kita gunakan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menanti napas yang kemarin dan yang akan datang. Yang kita tahu saja sekarang. Kita tahu kita sekarang bernapas, manfaatkan napas kita dengan sebaik-baiknya. Saya yakin saudara-saudara yang dirahmati Allah, di majlis takziah ini nggak ada di antara saudara yang mati pengen su'ul khotimah. Nggak ada, betul? Pengennya husnul khotimah, hidup selamat dunia dan selamat juga akhirat. Semua pengen begitu, betul? Padahal kunci keselamatan itu sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Ini yang menjadi catatan buat kita semua, saudara. Kalau kunci keselamatan itu kita bisa pegang, insya Allah di kubur kita bakal selamat dan gak akan pernah mungkin siksa dan azab Allah ada sama kita. Sehebat apapun orang, setinggi apapun orang jabatannya, sebanyak apapun harta orang, kalau dia nggak pegang kunci keselamatan, maka dia tetap akan mendapatkan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu apa kunci keselamatannya? Nih saya kasih tahu. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya sama sahabat dekatnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal adalah sosok sahabat muda yang piawai, bahkan hafizul Quran. Dia sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau di kalangan sahabat Ansor, saudara. Salah satu dari sahabat Ansor adalah Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz mengendarai keledai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dan bertanya kepada Mu'adz bin Jabal. Dialognya Rasulullah dengan Mu'adz bin Jabal inilah menjadi perhatian khusus kita untuk bisa kita pegang agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Rasul panggil Mu'adz, ya Mu'adz bin Jabal. Labaik ya Rasulullah. Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibad 'ala Allah. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa yang menjadi kewajiban hamba kepada Allah dan apa yang menjadi kewajiban Allah terhadap hambanya? Jawab Mu'adz bin Jabal ketika itu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang amat tahu tentang itu. Maka Rasul menegaskan jawabannya. Karena Mu'adz ditanya, mengembalikan lagi kepada Rasul. Maka Rasul menegaskan jawabannya, saudara. Faqala, maka Rasul bersabda menjawab itu. Apa kata Rasul? Wa inna haqqallah
'alal ibad. Dan sesungguhnya kewajiban hamba terhadap Allah, bahwa hamba itu, bahwa dia tidak pernah mau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi pesannya apa? Orang yang tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia adalah orang yang telah memenuhi hak Allah. Artinya kewajiban dia terhadap Allah. Wa inna haqqallah 'alal ibad. Bahwasanya hamba itu tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak berbuat musyrik. Lalu apa kewajiban Allah kepada hamba? Ketika hamba itu sudah tidak memusyrikkan Allah dan memang hidupnya nggak pernah memusyrikkan Allah, maka jawab Nabi, sementara kewajiban Allah kepada hamba itu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah Allah mengadab hamba itu, orang yang tidak pernah menyekutukan Allah. Selagi hamba itu tidak menyekutukan Allah, maka Allah tidak akan pernah menyiksa hamba itu dan tidak akan pernah mengadab hamba itu. Jadi kunci keselamatan itu adalah tidak musyrik kepada Allah, alias bertauhid. Maka kunci itulah yang bakal menyelamatkan kita. Yang sekarang kita berzikir la ilaha illallah, itu kuncinya sebenarnya. Jadi siapa yang tidak berbuat musyrik, maka dia akan diselamatkan oleh Allah, yang tidak akan pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong dicatat, saudara. Seberapapun bagus ibadah orang, seberapapun rajin puasa orang, tapi hidupnya masih memusyrikkan Allah, tidak ada ampun dari Allah kepada mereka. Tapi orang yang tidak memusyrikkan Allah, alias dia bertauhid kepada Allah, dipastikan Allah tidak akan pernah mengadab dan menyiksa orang-orang yang beribadah dengan tauhid yang benar, dan dia tidak pernah musyrik kepada Allah. Itu catatan. Hanya kalau kita bilang la ilaha illallah, sudah tidak ada Tuhan selain Allah. Jangan ada sembah yang lain lagi atau mengakui kekuatan yang lain lagi. Yang perlu dicatat oleh kita, saudara. Penting sekali itu. Ya, penting, saudara. Makanya disinilah kuncinya. Makanya orang kalau udah kalimat itu ada dalam kolbunya, beres urusannya. Coba lihat, saudara. Kita sering baca tuh di penghujung tahlil tadi tuh dibacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha nafud wa alaiha fiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih. Itu sering dibaca. Kalimat tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah adalah kalimat yang benar. Kalimat yang benar. Kalimatu haqqin alaiha nahya. Atas kalimat itu kita semua hidup. Kita semua hidup. Jadi kalau orang yang hidup atas kalimat la ilaha illallah, selamat, Pak. Wa alaiha namut, dan atas kalimat itu pula kita semua mati. Jadi orang yang mati mengucap la ilaha illallah selamat dan dijamin surga. Wa alaiha nub'atsu, dan atas kalimat itu pula kita dibangkitkan, saudara. Nanti kalau yang min ahli la ilaha illallah, saudara, waktu berbangkit ketika melihat ada kalimat tulisan la ilaha illallah, bangkit dia. Karena dia adalah orang-orang yang ahli tauhid, yang selalu mentauhidkan Allah. Bangkit dia, la ilaha illallah. Bangkit. Dan semua itu sudah diajarkan. Maka jangan pernah kita memusyrikan Allah dalam konteks apapun, dalam hal apapun. Yakinkan bahwa Allah adalah segala-galanya bagi kita. Allah yang maha kuat,
Allah yang maha besar, Allah yang maha segala maha, yang tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kemampuan, rizki, berkah, nggak ada kecuali Allah. Saudara, kalau Allah pengen matiin saudara sekarang, bisa nggak? Bisa, karena dia yang punya kuasa untuk mematikan. Tapi Allah nggak matiin antum. Kita kan pengen tuh, kadang-kadang nafsu kita ngomong tuh, misalnya kita ngelihat RT Iman jahat banget ya, kita ngelihat begitu, misalnya contoh ini mah contoh ini RT Iman ceritanya jahat, diceritanya nih mah ceritanya, padahal dia mah nggak begitu, dia contoh doang, contoh. RT Iman, kalau di mana ada perkumpulan saudara, sendal kita pada hilang. Kerjaan siapa tuh? RT Iman. Ini contoh aja teh, contoh, jangan marah, contoh. Kerjaan RT Iman. Kalau kita sholat jamaah datangnya belakangan, kadang lihat sendal-sendal bagus ambil. Apa aja, pokoknya kalau ada RT Iman habis deh. Pak RW Matroji bangun rumah, semennya habis diambil sama dia. Pokoknya bikin kesel lah banyak orang. Kan nafsu kita ngomong begini, ya Rob, kagak mau buru-buru tuh RT Iman dicabut, betul? Betul nggak? Tapi Allah panjangin umur RT Iman. Tujuannya apa? Biar RT Iman tuh berpikir, Allah begitu murahnya, Allah begitu bijaknya, sayang sebenarnya sama RT Iman. Kenapa RT Iman dipanjangkan umurnya? Biar dia inget dan mau bertobat, kagak ngulangin lagi. Tuh bijaksananya Allah. Kenapa orang-orang yang melakukan dosa, yang kata kita pengennya udah cabut aja ya Rob, tapi belum juga mati-mati. Korupsi semakin merajalela, kezaliman semakin merajalela. Pengennya kita orang-orang zalim matiin ya Rob, tapi Allah nggak begitu. Allah panjangin umurnya agar mereka mau bertobat kepada Allah. Tuh begitu saudara. Itu artinya Allah sayang, nunggu supaya dia tobat sama Allah. Nah, makanya itu menjadi hak kewajiban kita yang kedua. Kalau tadi kita taat, yang artinya kita tidak memusyrikan Allah, kita bertauhid dengan benar pada Allah, tugas kita kepada Allah. Kewajiban kita kepada Allah. Kewajiban yang kedua tobat. Allah tunggu tobat kita. Makanya disinilah pemikiran kita sebenarnya. Yang kita kudu banyak mikir saudara. Allah masih sayang terus sama kita. Coba ente lihat, ada orang kagak pernah sholat saudara, rezekinya ada aja nggak? Ada. Kaya dia, padahal kagak sholat. Nah kita yang sholat mulu, kadang-kadang rezeki kita ntar ada, ntar kagak, betul? Jangan iri saudara dengan orang-orang yang kagak ibadah, yang rezekinya panjang terus. Dia mah bukan rezeki Allah kasih, tapi siksaan bentuknya. Kalau kita walaupun dikit, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. RT Iman kagak pernah sholat, contoh. Rezekinya tiap hari sejuta. Ya, agak ibadah padahal dia. Ustadz hari yang ibadah mulu, ya, udah dakwah mulu. Sehari paling dia dapat 10.000, 20.000. Ini contoh hari, contoh 20.000. Ustadz hari jangan iri sama RT Iman. Kalau Ustadz hari iri kepada RT Iman, lalu dia ngomong sama Allah, maka Allah katakan, Ustadz hari, antum belum bertauhid secara benar. Itu kata Allah gitu. Nggak boleh iri. RT Iman biarin aja. Emang dia lagi diagul sama Allah. Lagi ngagul tuh. Sehari sejuta, sombong. Jalan kagak nepak bumi, saudara. Wah, satu sombongnya dia. Sehari sejuta, melayang. Sombong. Ditanya juga sombong banget. Bos Damin kan nanya, Teh mau kemana? Sorry bos. Udah sorry aja udah. Belagu banget. Bos Damin mah banyak banget penghasilannya. RT Iman baru sejuta aja udah sombong banget. Bagaimana kalau 10 juta dikasih sama Allah sehari? Mungkin sombong. Tapi orangnya emang nggak begitu. Enggak, ini contoh doang. Enggak, lu jangan bilang RT Iman begitu. Enggak dia. Saudara. Jadi kalau kita pengen selamat dunia akhirat kita dan Allah tidak akan pernah mengazab kita, tauhid kita lurusin. Jangan kita berbuat musyrik, ya. Jangan kita musyrikin Allah. Yakin saudara, saya yakin seyakin-yakinnya.
orang yang tidak musyrik kepada Allah diselamatin nama Allah. Ya, kan kita sering baca tuh Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hafal tuh kita baca. Tuh ayat-ayat tauhid, saudara. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantungnya segala hajat. Kita pengen rizki berkah, minta sama Allah. Kita pengen umur berkah, minta sama Allah. Kita pengen urusan kita lancar, minta sama Allah. Bukan minta sama selain Allah. Ini semua Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak pernah beranak dan tidak pernah pula diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak akan pernah ada yang setara dengan Allah. Gak ada yang bisa sama dengan Allah. Begitulah tauhid kita kalau mantap kepada Allah.